berjumpa lagi dengan saya Rojai. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan isu COVID-19. Ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah opini publik yang ditugaskan oleh Pak dosen sebagai memenuhi UTS untuk tengah semester di semester 6. Corona atau COVID-19 itu pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada tahun 2019 yang lalu dan menyebar ke Indonesia sekitar bulan Mei pada tahun 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden kita yaitu Pak Joko Widodo melalui konferensi persnya di sebuah acara. Nah, dari tahun 2020 pada bulan Mei tersebut COVID-19 sangat cepat sekali, sangat pesat sekali perkembangannya. Selain bahkan penyakitnya sendiri mengalahkan info ya. Kenapa? Melalui media mainstream terus-terusan menggenjot terkait dengan COVID-19 tersebut sehingga ke pelosok-pelosok pun tahu dan mengetahui dampak dari COVID-19 tersebut. Permasalahan dari COVID-19 sendiri bukan hanya tentang kesehatan ya yang saya lihat, melainkan ada beberapa faktor yang memang menjadi problematika untuk negara itu sendiri. Di antaranya yang saya analisis adalah di negara Indonesia, di mana salah satunya adalah perekonomian, yang kedua adalah tentang pendidikan, di mana akibat COVID-19 ini perekonomian negara menjadi kacau. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang mencakup wilayah Indonesia sekalipun banyak yang berhenti atau gulung tikar ya. Betapa banyaknya pengangguran yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, di mana para pegawai perusahaan di PHK gitu kan tanpa sebab yang nyata begitu, sehingga pengangguran semakin bertambah juga. Dari efek pengangguran tersebut terjadilah efek yang negatif ya, yaitu pencurian di mana-mana, terjadinya pembegalan dan sebagainya. Itu salah satu dampaknya terhadap perekonomian. Selanjutnya adalah tentang pendidikan. Ya, jelas sekali dengan adanya COVID-19 ini bangsa ataupun bukan hanya negara Indonesia saja, bahkan di luar negara lain pun mereka terhambat terhadap pendidikan, di mana pemerintah mengeluarkan peraturan tidak boleh berkerumun ya. Salah satunya di sekolah juga berkerumun, oleh karena itu sekolah dihentikan, kemudian sekolah di online kan melalui WA dan sebagainya, dan dari online tersebut gitu kan sehingga siswa-siswi harus memegang HP. Bahkan kita tahu sendiri bahwa handphone gitu kan menjadi sebuah bumerang bagi penggunanya yang tidak bijak dalam menggunakannya. Salah satunya anak kecil. Mereka anak SD kelas 3, kelas 1 ataupun anak SMP, mereka yang seharusnya dibekali dengan ilmu-ilmu pendidikan, yang seharusnya diberikan pemahaman terkait dengan keilmuan pendidikan, mereka diberikan sebuah handphone yang dimana handphone tersebut bisa dilakukan atau digunakan oleh mereka dengan seenaknya gitu, dengan alasan Pak, Bu gitu kan, saya mau belajar, ada mata pelajaran hari ini, ternyata apa, mereka menggunakannya untuk bermain game. Itu yang paling miris sekali yang saya lihat efek dari COVID-19 ini, sehingga anak-anak yang harusnya pintar kemudian memiliki kompetensi menjadi kacau balau gitu, menjadi negara tidak kondusif. Kemudian efek-efek sosial lainnya adalah kayak bantuan sosial. Di sisi lain bantuan tersebut memberikan kemudahan, memberikan solusi kepada masyarakat. Di lain sisi, di lain pihak bantuan tersebut sebetulnya memberikan efek ketidak kondusifan di suatu wilayah gitu kan, di mana bantuan tersebut tidak menyeluruh gitu kan, sehingga masyarakat yang tidak dapat, mereka menjadi kecemburuan sosial itu terjadi di situ gitu.
kecemburuan sosial terjadi sehingga kegaduhan pun terjadi, dimana kita bisa melihat banyak desa yang didatangi oleh masyarakat, bahkan ada satu desa yang sampai di demo oleh masyarakat karena bansos tersebut ya, karena COVID-19 ini. Kemudian banyak hal yang diakibatkan oleh COVID-19, bahkan kami sendiri sebagai mahasiswa yang saat ini harusnya menikmati bercengkrama dengan teman-teman yang lain, kami harus melalui virtual begitu, sangat pusing dan sangat liar. Nah, COVID-19 adalah penyakit atau wabah yang memang sangat ditakuti ya, dan kita patut mewaspadainya dengan tetap memperhatikan peraturan pemerintah, yaitu protokol kesehatan dimanapun. Namun ada satu keanehan bagi masyarakat sendiri, bahwa memang ketika pendidikan tidak diaktifkan, namun kita melihat kayak hiburan, kemudian pasar masih diperbolehkan berkerumun, itu ada satu keanehan yang memang harus dikaji sama-sama oleh kita semua. Bahkan kami rindu akan pendidikan dengan kondisi normal kembali. Walaupun di sisi lain kita dengan COVID-19 ini adanya perubahan gitu kan, adanya perubahan di mana yang tadinya kita manual sekarang bisa melalui online. Ada satu kemudahan yang ditimbulkan begitu. Mungkin terkait pemaparan materi untuk tugas UTS ini cukup sampai di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.